Teori basis data 2, bab 1, review database 1. Kemudian untuk pokok pembahasannya, 1. Pendahuluan IR model, model relasional, struktur, query language, normalisasi. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami database management system atau DBMS dan komponen utamanya, memahami IR model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Kemudian lanjut ke pendahuluan. Pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuan menangkap data secara akurat dan tepat waktu. Dalam hal pengoperasian pengaturan data secara efektif, mampu maupun penggunaan data untuk keperluan analisa, kemampuan untuk mengatur atau mengelola sejumlah data, dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan. Untuk mendapatkan himpunan data yang besar dan kompleks, bantuan atau tools yang akan menyederhanakan tugas manajemen data dan mengekstrak informasi yang berguna secara tepat waktu. Kemudian basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivitas dari satu atau lebih organisasi yang berrelasi. Sebagai contoh, basis data universitas berisi informasi mengenai entiti, semisalnya mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kelas. Relasi diantaranya entiti seperti pengambilan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa, staf pengajar di fakultas, dan penggunaan ruang perkuliahan. Manajemen sistem basis data atau database management system, disingkat dengan DBMS, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. DBMS dapat menjadi alternatif penggunaan secara khusus untuk aplikasi, misalnya penyimpanan data dalam file dan menulis kode aplikasi yang spesifik untuk pengaturannya. Kemudian kita lanjut ke IR model. Pada IR model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. IR model bisa digunakan untuk mengembalikan inisial dari desain basis data. IR model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. Pada konteks yang lebih luas, IR model digunakan dalam fase desain basis data konseptual. Kemudian, entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Entity digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity yang sejenis disimpan dalam himpunan entity. Himpunan entity, kumpulan entity yang sejenis. Perhatikan pada gambar 1.1, entity pegawai, employee. Misalnya, himpunan data pegawai. Semua entity dalam himpunan entity memiliki himpunan atribut yang sama. Tiap himpunan entity memiliki kunci atau keys, biasanya disebut dengan primary key. Tiap atribut memiliki domain. Pada entity pegawai, yaitu ini menggunakan employees, terdapat primary key-nya SSN dengan entity nama dan load. Kemudian relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Misalnya, Ani bekerja di departemen farmasi. Pada departemen employees bekerja di departemen. Relasi antar entity.
himpunan relasi. Himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Himpunan relasi N R berrelasi dengan sejumlah himpunan entity N E1 sampai ke EN. Himpunan entity yang sama dapat berpartisipasi dalam himpunan relasi yang berbeda atau mempunyai peran yang berbeda dalam satu himpunan yang sama. Kemudian kita lanjut ke fitur tambahan untuk ER model. Berikut ini dibahas beberapa fitur tambahan untuk ER model. Batasan kunci, key constraint. Pada suatu contoh kasus, seorang pegawai dapat bekerja pada beberapa departemen. Sebuah departemen memiliki banyak pegawai, itu pasti. Sebaiknya tiap departemen hanya memiliki seorang manajer yang berhubungan dengan key constraint pada manajer. Perhatikan gambar 1.4 contoh key constraint antar entity dan gambar 1.5 macam-macam key constraint. Batasan partisipasi participation constraint. Apakah setiap departemen mempunyai seorang manajer? Jika semua departemen pasti mempunyai manajer, maka partisipasi departemen dalam manage dapat dikatakan total. Sebaliknya, jika tidak semua departemen memiliki manajer, maka partisipasinya adalah partikel. Employee, manager, departemen. Entity lemah, weak entity. Entity lemah dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain, owner. Himpunan entity, owner, dan entity lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one to many, satu owner, banyak entity lemah, employee, police, departemen. Hierarki kelas. Seperti pada C++ dalam bahasa pemrograman yang lain, suatu atribut dapat diturunkan jika kita deklarasi A B dan step A juga termasuk entity B. Overlap constraint. Bolehkah seorang pegawai mempunyai status sebagai pegawai dengan hitungan gaji per jam sama halnya seperti pegawai dengan perjanjian kontrak? Boleh atau tidak? Covering constraint. Apakah setiap entity employee juga merupakan entity hourly IMP atau kontrak IMP? Alasan mengapa ISA. Hierarki gambar 18 merupakan hierarki kelas. Alasannya untuk menambahkan deskripsi atribut yang lebih spesifik pada subkelas, untuk mengidentifikasi entity yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi. Agregasi memperbolehkan kita untuk memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Gambar berikut menunjukkan bahwa monitor adalah relasi yang distinct atau tidak boleh sama dengan deskripsi atribut. Juga dapat dikatakan bahwa tiap sponsorship dimonitor oleh seorang pegawai. Berikut gambaran contoh agregasi. Terdapat project, sponsor, departemen, monitor, dan employees. Di setiap tabel memiliki PK atau primary key yang berbeda-beda. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tabel. Semua barisnya bersifat distinct atau unik. Sedangkan relasi itu sendiri berdiri dari dua bagian, yaitu instance tabel dengan baris dan kolom. Baris sama dengan kandidat, kolom file, degree atau
arity. Skema menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Contoh relasi misalnya student SID string, nama, string logo, string login, X integer. Kemudian pada gambar 1.10 contoh instance dari relasi student. Pada gambar di atas contoh instance dari relasi student memiliki koordinasi 3 degree 5, semua baris bersifat distinct. Pertanyaan: apakah semua kolom dapat distance relasi juga harus distinct? Kekuatan utama dari model relation adalah kesederhanaannya, dan kelebihannya adalah dalam melakukan query atas data. Query dapat ditulis secara intuitif dan DBMS bertanggung jawab untuk mengevaluasinya secara efisien. Kita dapat melakukan query dapat beberapa tabel yang saling berrelasi. Contohnya pada tabel berikut, jika terdapat tabel enrolled yang berelasi dengan tabel student sebelumnya dengan key field SID. Kemudian diberikan query select dengan alias S name alias A CID from student S enrolled A, di mana where S SID A SID and A grade A. Maka tabel yang dihasilkan dari query di atas adalah S name dan A CID Smith topologi 112 yaitu mencari data student, nama student dan mata kuliah yang diikutinya yang mendapatkan nilai A. Di sini dalam penulisan sintaknya terdapat grade A. Ini berarti jika grade-nya tidak A maka tidak akan ditampilkan. Kemudian lanjut ke batasan integritas atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instan dalam basis data, misalnya batas domain. Dispesifikasi saat skema didefinisikan, diperiksa pada saat suatu relasi dimodifikasi. Intens dari relasi tersebut legal jika bisa memenuhi semua batasan integritas integrity constraint yang telah dispesifikasi. Batasan integritas juga digunakan untuk menghindari kesalahan dari entry data. Berikut akan dibahas satu persatu batasan integritas dalam model relasional. Batasan kunci primary key atau PK-nya, himpunan suatu field merupakan suatu key dari suatu relasi. Jika tidak ada dua tabel yang distinct, maksudnya yang sama, yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key field, dan key tersebut tidak memiliki subset. Pertanyaan 2 salah. Bagaimana dengan super key? Jika terdapat lebih dari satu key untuk suatu relasi, maka salah satu dari key tersebut akan dipilih oleh DBA untuk menjadi primary key. Misalnya SID adalah key untuk relasi student. Bagaimana dengan nama? Himpunan key SID adalah merupakan super key-nya. Primary dan candidate key dalam SQL. Dari kemungkinan banyak kandidat key dispesifikasi dengan menggunakan unique queue. Salah satunya dapat dipilih menjadi primary key. Kemudian yang kedua, seorang student dapat mengambil suatu course atau les dan hanya menerima satu nilai untuk grade dari course yang diikutinya. Berikut contoh penggunaan batasan kunci primary. Contoh penulisannya: create table enroll SID char 20, CID char 20, grade char
2 primary key SID CID, create tabel enroll SID charnya 20, CID char 20, create char 2 primary key SID unique CID dan grade. Foreign key adalah himpunan file dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tabel pada relasi yang lain, harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi kedua, berlaku seperti logic pointer. Misal, SID adalah foreign key yang direfer dari relasi student, enroll SID, string SID, string get string. Foreign key dalam SQL hanya student yang terdaftar dalam relasi student yang diperbolehkan untuk mengikuti suatu perkuliahan atau course. Create tabel enroll, untuk SID-nya isikan char 20, CID-nya char 20, untuk grade-nya 2, terus untuk PK-nya atau primary key SID dan CID, foreign key-nya SID reference student. Enroll atau student, untuk referential integrity, misalnya pada relasi student dan enroll, SID dalam enroll adalah foreign key yang mereferensi relasi student. Apa yang harus dilakukan jika tabel enroll ada dengan suatu data student yang tidak terdapat dalam relasi student disisipkan? Apa yang harus dilakukan jika tabel student dihapus? Hapus juga semua tabel enroll yang merefer ke tabel student yang dihapus tersebut. Tidak mengizinkan. Apakah penghapusan jika tabel tersebut merefer ke tabel pada relasi yang lain? Ubah SID dalam tabel enroll menjadi default SID. Dalam SQL juga dapat dilakukan setting pada tabel enroll yang direfer oleh tabel student yang dihapus tersebut dengan memberikan nilai khusus yaitu null, yang artinya tidak diketahui atau unknown atau inapplicable. Sama halnya jika primary key dari tabel student dilakukan perubahan atau update. SQL mendukung pilihan berikut untuk perintah delete dan update. Defaultnya adalah tidak dilakukan apa-apa. Pembatalan perintah delete atau update. Cascade juga mendelete semua tabel yang merefer ke tabel yang didelete. Set nilai null default, set nilai foreign key dari tabel yang direferen. Contoh pembuatan referential integrate. Create tabel enroll SID char 20, CID char 20, grade seperti tadi, char 2 primary key SID CID, foreign key reference student on delete cascade on update set default. Untuk struktur query language. Struktur query language atau SQL adalah bahasa database relation yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasar dari SQL adalah sebagai berikut: select, distinct, select list, from list, where, dimana qualification. Step query dalam SQL harus memiliki clause select yang menentukan kolom yang akan ditampilkan pada hasil, dan clause from yang menentukan proses produk tabel. Clause option where menentukan syarat-syarat seleksi pada tabel yang ditentukan oleh from. Kemudian berikut ini akan dibahas sintaks query SQL. SQL dasar dengan lebih mendetail. Yang pertama, from list. Pada clause from adalah daftar nama tabel. Nama tabel dapat diikuti oleh nama alias. Nama alias berguna ketika nama tabel yang sama muncul lebih dari sekali pada from list.
Select list adalah daftar nama kolom termasuk ekspresinya dari tabel-tabel yang tercantum pada from list. Nama kolom dapat diawali dengan nama alias dari tabel. Kualifikasi pada klausa where merupakan kombinasi boolean atau pertanyaan kata sambung logika dari kondisi yang menggunakan ekspresi yang melibatkan operator pembanding. Sedangkan ekspresi itu sendiri dapat berupa nama kolom, konstanta, ataupun aritmatika atau string. Kata kunci distinct bersifat pilihan yang menghapus duplikat dari hasil query. Duplikat yaitu di sini tidak boleh sama. Untuk yang lain, SQL menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, yaitu union, intersect, except, juga operasi set yang lain seperti in untuk memeriksa apakah elemen telah berada pada set yang ditentukan, any dan all untuk membandingkan suatu nilai ID dengan elemen pada set tertentu, untuk exercise untuk memeriksa apakah suatu set kosong atau tidak. Open in dan exercise dapat diawali dengan not. Fitur SQL yang lain yaitu nested query, artinya query yang memiliki query lainnya di dalamnya yang disebut dengan subquery. Nested query digunakan jika terdapat suatu nilai yang tidak ditentukan atau unknown value. Kemudian kita lanjut ke SQL mendukung 5 operator aggregate yang diterapkan pada sembarang kolom, yaitu count, sum, avg, max, min. Count untuk menghitung, sum untuk menghitung jumlah seluruh nilai, avg menghitung rata-rata, max menghitung nilai paling besar, min mencari nilai paling kecil. Kadangkala operasi aggregate diperlukan pada sekelompok grup dari baris pada relasi. Untuk menulis query semacam itu dibutuhkan klausa group by dan penambahan klausa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terdapat data yang sudah dikelompokkan dengan grup. Kemudian lanjut ke normalisasi. Normalisasi ini adalah perbaikan skema data. Latar belakang diperlukan normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundant. Istilahnya, normalisasi berasal dari E.F. Cook, salah seorang perintis teknologi basis data. Normalisasi adalah proses untuk mengubah suatu relasi tertentu ke dalam 2 buah relasi atau lebih. Berikut ini adalah dijelaskan proses normalisasi. Terdapat 3 normalisasi, yaitu bentuk normal pertama, kedua, dan ketiga. Untuk normalisasi pertama, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal. Untuk setiap atribut bernilai tunggal. Untuk setiap baris, contohnya NIP nama hobi, yang tabel di bawahnya merupakan yang sudah dalam bentuk normal pertama. Di sini terdapat NIP merupakan primary key-nya nama dan hobi. Di sini untuk nama Endang Si Permana dan Samsul terdapat 2, kemudian dijadikan 1. Untuk bentuk normal kedua, normalisasi kedua, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer, contohnya primer maksudnya. Sebelum bentuk normalisasi kedua terdapat NIP merupakan primary key, nama, KD mata kuliah, dan nilai. Setelah dinormalisasikan terjadilah NIP primary key, KD mata kuliah, dan nilai. Untuk namanya hilang. Untuk bentuk normalisasi ketiga yaitu 3NF, suatu relasi dikatakan dalam bentuk normalisasi ketiga jika berada dalam
normalisasi kedua, dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Contohnya, sebelum bentuk norma ketiga terdapat kode proyek, nama, alamat. Setelah terjadi norma ketiga, normalisasi ketiga, sehingga menjadi kode proyek dan nama. Untuk nama Endang, Si Permana, dan Samsul. Sekian dari teori. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.